ayah yang baik untuk kecerdasan bahasa anak itu di usia 0-8 tahun, ayah yang banyak bicara. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, pesanan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali nih saya Asasi bisa hadir kembali menyapa Bunda dan Ayah dimanapun berada di segmen kedua, dan tentunya masih bersama dengan narasumber Ayah Irwan Rinaldi. Nah, sebelum kita sambung nih segmen 2 tuh ceritanya tentang apa sih? Nah, saya mau kasih tahu nih tentang Generos dulu. Jadi Generos ini merupakan suplemen herbal untuk anak yang terdiri dari 5 bahan alami dan 100% original bahan alami. Nah, setelah itu untuk bahan-bahan alaminya ini berfungsi sebagai apa sih? Jadi manfaat utama Generos itu yang pertama untuk membantu Bunda mengatasi perkembangan bahasa bicara si kecil, terus juga ada menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan nafsu makan. Karena Generos ini juga ada temulawaknya ya Bunda ya. Jadi bagus untuk meningkatkan nafsu makan pada anak. Nah, selain itu juga Generos itu bisa untuk kecerdasan nih, karena tadi Generos itu mampu untuk membantu syaraf pada otak anak. Nah, untuk bunda-bunda atau ayah yang mau tahu lebih lanjut tentang Generos, bisa cek ya langsung aja di bawah ini media sosial Generos. Nah, kita lanjut nih di segmen kedua ini. Tadi di segmen 1 kita sudah ngebahas tentang peran ayah untuk anak itu seperti apa. Lalu juga ada peran ayah sambung. Nah, kalau misalnya ayah bunda mau tahu nih peran ayah kandung maupun ayah sambung untuk anak dan untuk perkembangan tumbuh kembang anak ini, bisa langsung wajib banget nonton segmen 1 dulu ya. Ya Irwan, kita lanjut nih ya. Kita pada segmen ini kita akan membahas tentang peran ayah dalam membentuk kecerdasan anak gitu kan. Nah, yang saya dengar nih biasanya kan kecerdasan anak itu biasanya menurun pada ibu, gitu ya. Pasti kan kalau ibunya pintar, pasti insya Allah anaknya pintar. Itu yang umum terjadi, gitu kan, atau umum yang stigma masyarakat, gitu kan. Cuma apakah benar ayah itu tidak bisa menyumbang kecerdasan pada anak? Iya, Mbak Asasi, banyak kita dengar memang kecerdasan itu anak turun dari ibunya, gitu. Jadi sampailah stigma ke masyarakat bahwa kalau nyari istri gitu. Jadi sampai akhirnya gitu saya pernah nemuin beberapa kasus nih Mbak Asasi. Kenapa nggak nikah, nggak milih itu gitu? Karena dia nggak ranking di sekolahan gitu. Jadi sampai padahal sebenarnya mereka sudah punya hubungan yang sudah serius gitu untuk menikah gitu. Sampai ada masukan dari orang tuanya, nggak usah, kamu batalin aja gitu. Loh, kenapa dibatalkan gitu? Karena kata ibunya gitu, aku udah ngelihat gitu, itu dia sekolahan nggak ada ranking sama sekali gitu. Ini salah satu hal. Nah, penelitian yang banyak yang mungkin menurut hemat saya bisa kita lihat kevalidannya, kecerdasan bukan hanya dari ibu gitu. Jadi kecerdasan itu juga dari ibu dan dari ayah juga gitu. Nah, yang paling menarik sebenarnya adalah seperti apa kalau kita bisa melihat seperti apa kecerdasan ibu dan ayah sebelumnya itu yang bisa jadi pedoman gitu. Kalau ibu dan ayahnya itu punya kecerdasan yang bagus gitu, itu akan membuat anak-anak akan lebih gampang untuk mendapatkan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi gitu. Nah, gitu Mbak. Ya, jadi memang kecerdasan itu juga bisa juga loh menurunkan dari ayah ya, bukan hanya dari ibu. Nah, kalau misalnya tadi kan aku dengar ayah Irwan misalnya ada hasil ataupun riset. Nah, apakah mungkin dari ayah Irwan nih misalnya sudah berkelana di dunia kebapaan, keayahan atau fathering ini, bahwa ada yang memang bahwa kehadiran ayah itu memang sangat membantu proses belajar anak. Ya, jadi sebelumnya mungkin kita melihat sebentar soal definisi kecerdasan ya Mbak Asasi. Jadi secara sederhana kecerdasan itu kan kemampuan seseorang untuk dia bisa mengolah gitu, bisa memutuskan, bisa bersikap gitu, bisa berpikir, bisa bertindak gitu. Itu kecerdasan. Artinya kecerdasan itu menghasil akumulasi dari banyak hal sebenarnya. Hasil dari stimulasi dan simulasi banyak hal gitu. Nah, salah satunya adalah stimulasi dan simulasi yang dilakukan oleh ayah gitu. Misalnya gini, ke usia 0-7 tahun dan 8 tahun itu ayah memang sangat berperan untuk stimulasi. Stimulasi ya, untuk kecerdasan. Jadi ayah kalau stimulasi itu kan bentuknya
satu arah ya Mbak, gitu. Jadi kayak orang ngasih amunisi gitu, masukin aja gitu. Karena anak kita di usia 7 tahun dan 8 tahun itu sangat siap untuk menerima stimulasi. Jadi kita mau masukin apa aja diterima gitu. Nah sekarang tergantung kepada ayahnya, apakah ayahnya mau nggak mengoptimalkan stimulasi. Nanti anak-anak yang di atas 8 tahun ke atas, ayahnya berperan itu untuk simulasi, untuk role play. Jadi untuk melatih kecerdasan anak 8 sampai 15 tahun itu, ayah memang banyak role play gitu. Atau istilahnya kalau teman-teman di parenting itu adalah ayah lebih banyak untuk memperlihatkan ke anak, dan kemudian ayah melibatkan anak untuk apa yang dia perlihatkan gitu. Itu salah satu usaha melatih kecerdasan anak sebenarnya. Jadi kalau ditanya apakah peran ayah sangat berperan, peran banget. Peran banget gitu. Ayah kan ya dia bisa bergerak lebih mobile gitu ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang bisa ada di tangannya ayah gitu. Bepergian dengan anak, sebenarnya melatih kecerdasan, ngelihat sesuatu aja itu bisa melatih kecerdasan sebenarnya gitu. Oke, jadi tadi memang aku mau nanya lagi nih untuk berkaitan dengan kecerdasan itu kan banyak ya sebenarnya Irwan ya, tapi mungkin dikhususkan karena di bagian Niros ini kan kecerdasan bahasa. Gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk spesifik kecerdasan bahasa, tadi kan yang di segmen 1 saya bilang bahwa memang ibu itu lebih banyak harus menyumbang kosakata, tapi Ayah Irwan juga berpendapat bahwa ayah itu memang sangat penting untuk menyumbang kosakatanya. Kalau berkaitan dengan kecerdasan bahasanya ini, mungkin buat ayah tuh bagaimana sih untuk menurunkan kecerdasan bahasa seperti itu? Kalau saya Mbak Sasi, saya nggak mempromosikan generos ya, tapi menurut saya kalau ada sebuah stimulasi untuk memperhebat bahasa, menurut saya pas banget untuk anak-anak, terutama 0 sampai 8 tahun. Orang sering menyebut itu adalah tahap perkembangan bahasa yang sangat optimal. Nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh ayah gitu? Pertama menurut hemat saya adalah lihatlah ayah dirinya gitu. Karena khawatir tadi saya sebutkan ayah yang baik untuk kecerdasan bahasa anak itu di usia 0-8 tahun, ayah yang banyak bicara gitu. Jadi ayah yang minjamin mulutnya 70%, telinganya 30% aja gitu. Jadi bukan ayah yang pendiam gitu. Nah kalau ayah yang pendiam ini dari mana? Lihatlah sebelum dia menikah gitu ya. Sebelum menikah itu kapan? Lihatlah di umur 0-15 tahunnya dia gitu. Di usia 0-15 tahun ayah itu seperti apa deposit boxnya, deposit pengasuhannya dia. Kalau dia nggak punya banyak kosakata gitu, ketika dia mau menikah, menurut hemat saya perbanyak kosakata. Karena anak-anak nanti akan membutuhkan ayah di usia 0-8 tahun, ayah yang gampang ngomong gitu loh Mbak, gitu. Ayah yang gampang bercerita. Ayah yang kalau anaknya tanya, ya tadi ayah pulang kantor macet ya, ayah nggak jawab, iya takdir Allah, anaknya gitu loh maksudnya gitu loh. Maksudnya Mbak, tapi ayah anak-anak tuh kan nunggu sebenarnya. Dia ngomong satu aja gitu, ayah tadi macet ya, terus ayah bilang gini, jadi gini, aduh ayah apa tuh apa gitu. Itu sebenarnya kalau dalam keadaan dia secure gitu, itu yang dikatakan anak mampu menyimpan 10 tahun sebenarnya. Kosakata-kosakata yang kita sampaikan itu. Salah satu kewajiban ayah juga adalah setiap hari, setidak-tidaknya ayah harus menambah 3 vocabulary baru buat anak-anak kita gitu. Nah, menurut saya kalau Mbak Sesi tanya bahwa ayah berperan nggak untuk kecerdasan bahasa, peran banget gitu. Itu. Nah, yang kedua adalah yang kaitannya dengan kemampuan bahasa anak-anak di usia 0-8 tahun khususnya 0-9 tahun, kosakata tidak hanya berdiri sendiri, tapi dia harus berbarengan dengan kosarasa. Itu juga ayah. Karena kosarasa itu lebih kepada soal pengalaman sebenarnya. Jadi kalau ayahnya banyak pengalaman, ayahnya akan banyak mentransfer kosarasa kepada anaknya. Jadi jangan sampai gini misalnya ayah tanya, oh ayah tadi ayah lelah ya dari pulang kantor gitu. Ayahnya cerita, iya lelah banget. Udah nggak ada rasanya gitu loh Mbak. Gitu. Flat aja gitu. Terus anaknya bilang, halo Om, ini maksudnya ini nggak ada apa-apa gitu ya. Padahal tadi ayahnya kejepit di kereta gitu maksudnya gitu. Jadi kosakata itu selalu ada hubungan dengan kosarasa. Kalau kita mau menyampaikan kosakata kepada anak-anak kita, sampaikanlah juga dengan kosarasa gitu. Sebab apa? Itu persiapan di masa depan gitu. Persiapan dia ketika dia berhubungan dengan real life yang sebenarnya. Jangan sampai nanti dia tanya gitu ya, ditanya sama temannya, kamu sedih ya gitu. Nggak jelas.
mau sedih, mau apa gitu. Bayangkan kalau nanti dia menikah, gitu. Kasihan nanti kalau dia punya pasangannya gitu, nggak jelas gini, sedih apa enggak atau apa gitu. Biasa aja ya. Itu sangat tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau ditanya peran ayah untuk otak bahasa tuh peran banget. Jadi kalau gitu yang peran pertama apa? Ayah harus cek dirinya, gitu. Cek dirinya, dia orang yang punya banyak kosakata, kosarasa apa enggak gitu. Kemudian kalau nggak punya, berarti harus reparenting, harus diulang lagi gitu, diulang lagi. Sampaikan kepada pasangan untuk misalnya kalau ayahnya ditanya, dia diam aja, sampaikan gitu. Ayah ngomong gitu. Karena mungkin bukan buat ayah, tapi buat anak-anak sebenarnya gitu. Nah, yang ketiga adalah menurut hemat saya, ayah memang harus memanfaatkan golden moment. Golden moment itu dua ayah. Satu sifatnya rebut, yang kedua rekayasa. Kalau rebut itu kalau anak bilang gini, ya aku tadi ngelihat kucing, tapi kucingnya itu ini ya sedih ya gitu. Itu rebut. Karena anak-anak kosakatanya udah habis gitu. Jangan ayah bilang gitu, terus gitu maksudnya gitu ya. Ayah lanjutin karena dia pengen ada kosakata baru gitu. Itu dari ayah gitu. Sedihnya itu gimana nak? Terus jalannya seperti apa gitu. Itu namanya rebut. Itu datang dari anak. Kalau merekayasa dari kita gitu. Misalnya kita pulang dari kerja, terus anaknya diam aja. Terus kita bilang gitu, halo mas gitu. Dia diam aja gitu. Nah, kita harus rekayasa nih. Gitu, mas, abang ngelihat nggak wajah ayah sekarang? Gitu. Ngelihat wajah ayah sedih ya. Jadi gini. Itu namanya rekayasa. Gitu. Itu mereka buat cerita ya. Iya, gitu. Jalan-jalannya dalam apa merekayasa itu? Vocabulary sebenarnya, kemampuan berbahasa sebenarnya. Nah, yang keempat adalah peran ayah itu adalah bagaimana kita melatih dalam bahasa itu ada dua gitu, melatih anak sejak dari usia dini kemampuan dia mendengar gitu, agar nanti kalau ada orang berbicara dengan dia itu dia bisa mendengar apa yang diinginkan. Yang kedua adalah kemampuan berbicara. Nah, kemampuan mendengar dan bicara itu sangat ada hubungannya dengan persoalan karakter. Ayah wajib melatihkan itu kepada anak kita. Ya misalnya gini, kalau anak berbicara, ayah punya kemampuan mendengar yang ada empatinya gitu. Misalnya gini, anaknya ngomong, ya aku boleh ngomong nggak? Kalau ayahnya posisinya begini, gitu ya, ayah mau mendengar, ayah tunjukkan yang pertama itu adalah empatinya, gitu. Jadi ayah gini nih, jadi gimana? Nanti gitu ya, dia akan berbicara ketika dia besar, dia nggak akan pernah tutup apapun rahasia yang ada dirinya. Dia akan bicara kepada ayah karena dia tahu persis bahwa ayah itu kalau mendengar sangat empati. Gitu. Nah, kemudian tugas ayah itu adalah yang kedua adalah soal berbicara. Jadi kalau bicara ke anak-anak, kita bisa biasakan sejak usia dini, misalnya gini, kita nggak langsung ngomong, mas, itu piring, taruh belakang, nggak itu. Tapi kita bilang, mas, ayah boleh ngomong nggak sebentar? Gitu. Mas sudah siap belum ayah ngomong gitu? Karena kita harus menunjukkan kalau kita berbicara respect dulu supaya satu saat nanti dia berbicara ke orang lain dia respect gitu. Nah, gitu. Jadi memang harus mendengarkan dulu kalau bicaranya. Jadi mendengar dengan empati, berbicara dengan respect. Itu ayah. Kalau ibu agak susah gitu. Ibu biasanya Maaf ya. Maaf ya, Bun. Kalau ibu biasanya kalau ada apa anak-anak, ibu selalu analisa. Gitu. Jadi anak-anak belum selesai, Bun, aku kan nilaiku gini ya, Bun ya. Belum selesai. Gitu. Langsung mikir ya. Gitu. Jadi gini nak, kita istighfar dulu sama-sama ya. Gitu. Kata anaknya, kenapa sih? Gitu ya. Sudah ceramah tuh. Analisanya, kamu sih, sama ibu bilang gitu. Jadi ayah sangat strategis sebenarnya, strategik untuk bagaimana melatih kemampuan berbahasa dan memanfaatkan otak bahasa anak. Gitu. Itu dia penting banget. Nah, kalau berkaitan tadi kan dengan kecerdasan bahasa nih. Nah, biasanya kan anak yang cerdas itu kan dilihat dari bagaimana prosesnya, dan termasuk salah satunya adalah proses belajar. Nah, mungkin Ayah Irwan bisa sharing nggak sih bagaimana ayah itu bisa mendampingi dari mana sih proses belajarnya? Biasanya kan mungkin yang ngerjain PR, yaudah sama bundanya. Ya ayahnya tadi kan hanya sebatas kehadiran fisik aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kecerdasan itu berkaitan dengan proses belajarnya seperti apa? Jadi kalau tahap perkembangan sih Mbak Asasi, kalau anak-anak yang 0-8 tahun itu kan bagi dia bermain itu adalah belajar. Belajar itu adalah bermain. Jadi adalah sesuatu bermain itu sesuatu yang sangat serius dalam hidupnya. Jadi kalau begitu, seriuslah Bapak dan Ibu terutama ayah untuk menemani anak bermain.
Jadi harus serius gitu ya. Karena bagi dia bermain itu serius gitu. Bermain itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Jadi bagi ayah jangan anggap bermain bagi anak-anak 0-8 tahun itu ya namun bermain aja, nama kecil gitu ya. enggak. Nah, lewat bermain itulah kita memasukin semua hal, terutama 3 cara belajar. Yang lewat bermain itulah kita bisa mengarahkan sesuatu yang negatif menjadi positif bagi anak kita. Lewat bermain, gitu kan nggak bisa ya. Anak-anak 0-8 tahun itu juga bisa bilang duduk, gitu. Jadi, kan nggak bisa ya. Tapi dengan bermain. Nah, lewat bermain itulah kita bisa memberikan pembiasaan. Pembiasaan itu bisa membangkitkan pride-nya anak gitu, Mbak Asasi. Misalnya kalau dia berhasil mengerjakan sesuatu, lewat itulah kita bisa memuji, mengapresiasi dia gitu. Nah, yang ketiga itu lewat bermain itulah kita bisa mencontohkan keteladanan. Bagaimana sih nyalani hidup ini seperti apa gitu. Nah, itu posisi 0-8 tahun. Nah, bagaimana proses mengajar ayah dalam melatih anak-anak belajar 8-14 tahun itu? Yang pertama ada dialog, Mbak. Dialog dengan anak-anak. Jadi 8-15 tahun itu kita nggak bisa maksain. Apalagi antara anak laki-laki dan perempuan itu ada 2 perbedaan. Anak laki-laki biasanya kompetitifnya agak turun, Mbak Asasi. Iya. Kompetitifnya turun, kooperatifnya tinggi. Gitu. Kebalikannya buat anak perempuan kompetitifnya luar biasa, kooperatifnya rendah. Betul. Satu sias gitu. Betul. Ya. Itu ayah yang sangat luar biasa masuk. Jadi gini, ayah bisa masuk dengan anak laki-laki kalau dia lagi belajar, ayah nggak usah deg-deg gitu. Nggak usah tanya, berapa? PR berapa? 10. Bisa nggak ngerjain 10-30 menit? Nggak usah. Dia akan lebih survive kalau kita bilang, abang, mas ngerjain apa? Gitu. Aku ngerjain PR ya gitu. PR-nya ada berapa, nak? Ada 10 gitu. Kalau ada apa-apa, ayah di sini ya. Jadi jaraknya itu ada di situlah ayahnya gitu. Anak laki-laki justru akan survive dengan cara seperti itu. Justru lebih pas dengan cara seperti itu. Kalau anak-anak remaja, perempuan gitu, kalau ada dia ngerjain PR, kompetitifnya lagi tinggi, Mbak Asasi. Kita bilang deket gitu, Mbak, PR-nya berapa? 10 gitu. Kira-kira Mbak nyelesain 10 itu berapa menit sih? Ya 30 menit lah. Bisa nggak didiskon sedikit jadi 25 menit? Oke, gitu. Nah, itu pas buat anak-anak untuk belajar gitu. Tapi memang sesuai dengan tahap perkembangannya. Gitu. Kadang-kadang kita menemani anak belajar, kita pertama itu kita nggak mengerti diri kita. Apakah kita orangnya pemarah, orangnya sumbu kompornya pendek, kita nggak ngerti gitu ya. Nah, yang kedua, kita nggak memahami perkembangan anak-anak gitu. Dan so bayangkan Mbak Asasi, kalau anak-anak yang tadi 0-8 tahun, kita udah main harus begini gitu. Padahal kita nggak bisa lewat itu, harus lewat dengan bermain. Anak 8-15 tahun. Anak laki-laki kan harusnya ya tadi itu berkooperatif gitu. Kita nungguin anaknya PR gitu. Pasti nggak akan berkembang kecerdasannya gitu. Gitu Mbak. Memang harus ada disesuaikan dengan perbedaan ya. Betul. Perbedaan anak laki-laki dan perempuan itu harus caranya pun juga berbeda. Terutama memang usia 8 sampai umur 15 tahun. Ya, itu biasanya kan memang sudah masuk SD, udah bagaimana perkembangannya. Dan juga kemarin bagaimana kalau anak perempuan itu memang lebih kompetitif jiwa-jiwanya. Makanya Bunda untuk anak perempuan di usia-usia itu menurut saya Bunda agak mundur dikit lah gitu ya. Agak mundur dikit. Karena Bunda itu kadang-kadang kompetitor ya, gitu bagi anak perempuan. Sama anak sendiri ya. Jadi kadang-kadang gini Mbak Sasi, kalau lagi ngerjain apa gitu, terus anak perempuannya sama ayahnya. Terus biasanya sebelum dia belajar sama ayahnya tuh ada gosip-gosip dikit gitu. Jadi sama ayahnya gosip duluan. Mama tuh gitu, kemarin beli tas lagi loh ya gitu loh. Karena mamanya kompetitifnya dia gitu ya. Bukan sesuatu yang buruk sebenarnya gitu. Betul. Tapi itu adalah tahap perkembangan yang harus kita lalui gitu. Jadi jangan kaget ya. Jangan kaget kalau menemani anak-anak perempuan di usia seperti itu. Nah, buat ayah bunda nih kira-kira anaknya ini sering lebih senang ditemani belajarnya oleh ayahnya atau ibunya? Coba yuk sharing di bawah ya, sharing di kolom komentar. Nah, terakhir nih Ayah Irwan mungkin bisa kasih tips-tipsnya mudahnya untuk ayah yang supaya ya ingin menghasilkan generasi yang cerdas tentunya dengan cerdas bahasa, cerdas intelektual dan sebagainya nih. Kira-kira bagaimana tipsnya untuk ayah bisa membentuk kecerdasan anak sejak dini? Makasih Mbak Sasi. Bunda dan pasangan dengan ayah, satu menurut hemat saya, ini nasihat buat saya. Yang pertama adalah kalau kita mau sukses untuk menjadi ayah yang hebat itu, kenalilah diri kita. Mengenali 2, kenali secara fisik,
kemudian dan pahami secara psikologis. Jadi pahami diri kita, pahami utang-utang pengasuhan kita, pahami inner child kita apa, pahami diri kita ini literasi emosinya negatif apa positif yang banyak. Kalau negatif yang banyak perbaiki karena berbahaya buat anak-anak gitu. Kalau literasi emosinya positifnya banyak itu kita pertahankan dan kita share dengan pasangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah memberikan waktu luang kepada anak-anak, tapi luangkan waktu. Karena pekerjaan mendidik dan mengasuh anak-anak nggak bisa waktu sisa. Memang harus diagendakan betul gitu ya. Jadi diagendakan untuk pagi-pagi ketemu dengan anak, ngomong dengan anak tuh jangan pegang handphone. Itu namanya meluangkan waktu, bukan waktu luang. Nah berikutnya menurut hemat saya adalah tahap perkembangan. Dalam tanda petik ya ayah dan bunda, menurut Mbak Sasi, menurut saya wajib di rumah ada buku tahap perkembangan. Bagaimana kita mau mengelola anak kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di anak kita. Saya misalnya gini, saya boleh saya pegang ya, bunda. Saya kotak Generos ini misalnya. Bagaimana saya mau buka kalau saya nggak tahu manual booknya gitu ya. Betul. Nanti lama nih, yang mana sih bukanya yang mana gitu. Kalau saya nggak tahu cara bukanya seperti apa gitu. Nah ini baru kotak gitu, baru suplemen yang mungkin yang terbaik buat anak-anak kita. Tetapi bayangkan anak kita nggak punya manual booknya, gitu loh menurut saya gitu. Itu yang menurut saya yang tips yang 3 hal itu yang paling penting. Kemudian sudah barang tentu adalah persoalan spiritual. Itu sangat penting. Spiritual itu sangat penting. Dan termasuk juga adalah bagaimana ayah, ini nasihat banget buat saya adalah bagaimana kita mencintai anak-anak kita kalau kita nggak mencintai pasangan kita. Gitu. Jadi jangan pernah sakiti pasangan. Gitu. Kalau ada yang salah-salah sedikit, kita lah yang minta maaf. Karena terlalu berat pekerjaan ibu itu. Pekerjaan pasangan kita terlalu berat. Dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian gitu. Dan dari mana dia dapatkan lagi kalau nggak dari kita, dari para ayah gitu. Ya, gitu Mbak itu dia ya bunda ya. Dan ayah tentunya tips singkat nih dari Ayah Irwan, dari tadi mau kenali diri dulu, terus habis itu memperbaiki diri, dan yang penting adalah memberikan waktu luang ya, bukan meluangkan waktu. Meluangkan waktu, bukan waktu luang. Bukan waktu luang seperti itu ya. Nah untuk ayah bunda kita sudah di penghujung segmen nih Ayah Irwan yang nggak terasa perbincangannya. Terima kasih Ayah Irwan, ilmu dan sharing yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat juga nih untuk ayah bunda yang menonton. Kita sudah selesai ayah bunda. Terima kasih sudah menonton. Semoga podcast yang segmen 1 dan segmen 2 ini bisa menjadikan inspirasi, manfaat untuk ayah bunda yang lagi nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, share video ini ke bunda-bunda ataupun ke keluarga Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.